Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, dan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, insan akademisi Yayan Parepare, kembali lagi berjumpa di acara Bincang Akademia Yayan Parepare yang dikelola oleh channel TV Yayan Parepare. Hari ini kita masih akan membahas terkait tentang penelitian, riset penelitian yang dilakukan di tahun 2021 yang dilakukan oleh para peneliti dari Yayan Parepare. Saya selaku host untuk Bincang Akademi hari ini, Muhammad Taufik Sam. Alhamdulillah, hari ini sudah kedatangan tamu, yaitu salah satu dosen di Yayan Parepare, tepatnya dosen Fakultas Tarbiyah. Assalamualaikum Pak Nas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, hari ini kita sudah kedatangan tamu Pak Nasruddin MPD. Beliau adalah dosen di Fakultas Tarbiyah, ya, khususnya di prodi Tadris IPS ya Pak? Ya, Tadris IPS. Nah, Pak Nasruddin ini selain mengajar sebagai dosen, selain menjalankan aktivitasnya sebagai dosen, maksud saya, beliau juga aktif di luar menjalankan berbagai kegiatan, karena beliau juga ini salah seorang mubalik dai yang malam melintang di wilayah Jataparang, di Baru, di Sidrap, kemudian di Parepare. Beliau juga ini salah seorang penggiat dari Gus Durian. Jadi boleh dikata beliau ini, Pak Nas ini adalah cendekiawan muslim yang ada di Jataparang. Nah, terima kasih Pak Nas sudah bisa menyempatkan diri untuk hadir di studio kita sore hari ini. Ini sudah masuk di puasa yang ke-22 Pak Nas ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, dan saya lihat juga Pak Nas ini jadwalnya untuk ceramah tarawih juga ini sangat padat. Ya, hampir mulai dari awal Ramadan sampai sekarang ini Pak Nas ini terus mengisi ceramah di beberapa masjid yang ada di Parepare ini. Wah, sibuk sekali Pak Nas, dan alhamdulillah masih bisa menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita dalam rangka membincang terkait tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh beliau. Kalau tidak salah ini Pak, penelitian 2022 ya? Ya, yang penelitian 2021. 2021. Oh ya, penelitian 2021 yang kemudian ini penelitian pembinaan kapasitas ya, mandiri sendiri. Ya. Oke. Yang menarik dari penelitian ini Pak, saya melihat dari judul penelitian Bapak sehingga menjadi alasan kami dari tim Bincang Akademia untuk mengundang Bapak sebagai narasumber, karena di sini judul penelitian yang Bapak angkat itu terkait tentang makna simbol haji dalam perspektif masyarakat Bugis Baru di Kecamatan Sopen Riaja dan Kabupaten Baru. Apa ya, ketika kita berbicara tentang makna simbolik haji, ada hal yang menarik kalau kita berbicara tentang simbol haji itu sendiri Pak Nas. Mungkin ini saya mau bincang-bincang dulu di awal terkait tentang makna simbol haji sendiri, karena kalau kita bicara konsep haji, haji ini kan adalah salah satu rukun wajib. Dia adalah rukun Islam yang sifatnya wajib bagi orang yang mampu, karena yang kelima ini kan haji. Nah, ketika kita bicara tentang haji sebagai salah satu rukun Islam yang kemudian menjadi sifatnya wajib, di satu sisi melihat kondisi sosial masyarakat, malah haji ini menjadi salah satu karena ada konteks yang kelima mengatakan bahwa naik haji bagi yang mampu, maka lahir persepsi di masyarakat bahwa orang-orang yang berhaji itu adalah orang-orang yang mampu. Hanya saja dalam tanda kutip mampu itu punya limit mindset. Jadi limit mindset, batas pemikirannya hanya mampu dari segi materi. Nah, ini yang selama ini terbangun. Jadi sehingga secara tidak langsung haji itu mendudukkan orang pada status sosial yang lebih tinggi dibanding orang yang belum melaksanakan haji. Nah,
tolak ukurnya itu selain dari bisa dikatakan tingkat ketakwaan, mungkin kalau dalam masyarakat kita sendiri justru menganggap bahwa tolak ukurnya itu berdasarkan dari tingkat kemampuan secara materinya, sehingga dia bisa melaksanakan haji. Nah, kalau kita berbicara tentang stratifikasi sosial di masyarakat, kan misalnya kayak saya teorinya misalnya Pirtim Sorokin yang mengatakan bahwa stratifikasi sosial itu adalah bagaimana ada kelas-kelas di masyarakat yang akhirnya bersifat piramida yang memposisikan ada dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, haji itu kalau kita berbicara di dalam konteks sosial di masyarakat, dia berada salah satu di posisi yang teratas. Nah, yang mau saya tanyakan sama Pak Nas ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sampai Pak Nas mengambil judul ini, Pak? Silakan, Pak. Baiklah, saya ingin berangkat ke teori sosial dulu ya. Iya. Ya. Kenapa harus saya berangkat ke situ? Karena ini berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji di masyarakat dan juga perspektif masyarakat itu sendiri. Iya. Nah, kan begini, ada teori dalam sosial yang mengatakan bahwa setiap di dalam masyarakat itu pasti ada sesuatu yang dihargai. Betul. Dan memang betul demikian. Ya, segala sesuatu yang dihargai, itu, ya itulah yang menaikkan status mereka, status derajatnya di masyarakat. Betul. Ya, contohnya misalnya menghargai materi. Kalau misalnya seseorang memiliki materi itu, maka itulah yang cikal bakal yang menaikkan statusnya. Misalnya kesalehan dalam beragama, ya, atau kalau seorang ulama atau seorang yang dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Nah, ini erat kaitannya dengan ibadah haji, ya, karena seseorang ketika melaksanakan ibadah haji itu dianggap sudah sempurna keislamannya. Betul. Karena ibadah haji itu adalah puncak daripada rukun Islam. Rukun Islam itu sendiri. Ya, jadi puncak daripada rukun Islam. Nah, disinilah perspektif mengenai tentang haji ini ya, itu bermacam-macam. Bermacam-macam, sangat luas perspektifnya. Nah, dalam penelitian saya sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah melakukan penelitian tahun 2010. Oh, pernah ya, sebelumnya Pak ya? Itu pergeseran makna simbolik haji. Saya melihat dari pergeseran dari simbol-simbol yang dipakai dalam berhaji. Ya, dan juga tentu ada bergeser maknanya di dalamnya di situ karena ada pergeseran dari cara berpakaian. Cara berpakaian, betul. Nah, jauh sebelumnya sebenarnya sudah ada yang pernah meneliti itu. Saya ambil contoh misalnya kayaknya sudah jadi profesor sekarang, Profesor Saleh Futuhaina. Almarhum Profesor Saleh Futuhaina. Almarhum Saleh Futuhaina pernah melakukan penelitian dengan judul di dalam bukunya itu Historiografi Haji Indonesia. Beliau mengatakan kalau kita lihat secara eksternal itu haji itu ada 3 yang tidak bisa lepas dari ibadah haji di dalam masyarakat. Yang pertama faktor politik. Ini kan ada keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat ketika ingin melaksanakan ibadah haji. Betul. Ya, misalnya waktu pelaksanaannya berapa yang dibayar dan lain sebagainya. Ya, ada aturan-aturan situ yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya faktor sosial. Ini tidak bisa lepas juga. Kenapa? Karena di sana kan biasanya ada praktek-praktek ritual ketika ingin berangkat berhaji. Iya, misalnya kayak salamatan gitu ya. Salamatan. Ya, syukuran. Ya, bahkan dalam proses berhajinya pun ada biasa itu membacakan surah Yasin pada setiap hari malam Jumat. Selama dia melaksanakan haji. Selama dia melaksanakan haji. Ya, kemudian faktor budaya. Faktor budaya ini turunannya menjadi tradisi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini dalam penelitian saya tahun 2021 yaitu mengenai tentang makna simbolik haji itu sendiri. Nah, ada yang saya dapatkan di tengah masyarakat itu ya pada umumnya sebenarnya mungkin dan khususnya di masyarakat baru itu dikenal dengan konsep takdir. Konsep takdir. Sehingga ada diktum yang menyatakan di dalam
masyarakat Bugis itu dengan mengatakan werepa toe penre itana marajai. Iya, iya. Bisa diartikan itu, Pak? Iya. Artinya iya, bahwa takdirlah seseorang bisa melaksanakan ibadah haji. Oh iya, iya, iya. Kenapa mereka mengatakan begitu? Itu ada alasannya. Iya. Ada alasan bisa diterima. Ya, saya kasih contoh. Ada orang sudah mampu secara finansial. Betul. Sudah mampu secara finansial, tetapi ketika ditanya, kenapa Bapak belum berhaji padahal Bapak kan sudah mampu, sudah mampu. Ya, Anda sudah manistata'ah, sudah mampu. Dia hanya mengatakan depi gagap panggilan. Belum ada biasanya kayak gitu. Belum ada panggilan Allah. Belum ada panggilan, betul. Ya, itu kan timbul pertanyaan. Tapi ternyata sebaliknya, ada orang tidak mampu secara finansial ketika kita melihat secara kasat mata, tetapi ternyata mampu melakukan perjalanan haji. Ya. Apa kira-kira yang melatar belakang sehingga terjadi hal demikian? Berarti konsep takdir, Pak. Inilah yang dimaksud dengan konsep takdir. Iya, sama dengan kalau misalnya mungkin secara finansial mampu, kemudian juga secara kesiapan juga sudah membayar haji, tapi tiba-tiba sakit misalnya. Betul. Artinya kan sama dengan ada yang ingin saya sampaikan di sini. Iya. Karena ini kan saya dapatkan informasi ini di lapangan. Iya. Ternyata takdir dalam pemahaman masyarakat Bugis itu ada dua. Ini menarik, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Misalnya dalam hal penciptaan manusia, bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah diciptakan sebagai manusia, dan kemudian ditentukan lahirnya tanggal berapa dan tahun berapa. Itu yang tidak bisa dirubah. Itu salah satu contoh ya. Takdir yang bisa Jabariyah, Pak, ini ya. Jabariyah Qadariyah ini istilahnya ya. Takdir yang bisa dirubah yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan nasib. Yang berhubungan dengan nasib. Itu kan dalam Al-Qur'an memang ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum surah Ar-Ra'd itu, sampai mereka merubah dirinya mereka. Itulah yang dimaksud dengan were. Ada kesungguhan hati. Walaupun seseorang punya banyak uang, tapi kalau tidak ada were itu untuk mendorong mereka melaksanakan ibadah haji, itu tidak bisa juga. Kalau bukan ada niat dari mereka sendiri untuk mendorongnya melaksanakan ibadah haji, jadi tetap tidak bisa juga. Betul. Karena ada juga orang tidak mampu secara finansial. Kalau kita lihat secara kasat mata, alhamdulillah dia juga sudah berhaji. Nah, itulah yang dimaksud konsep takdir, atau yang disebut dengan were. Terus selain takdir apa lagi, Pak, kira-kira? Konsepnya. Ternyata ini juga menjadi motivasi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, karena sekarang itu di Kabupaten Baru itu daftar tunggu haji itu sudah mencapai 35 tahun. 35 tahun, luar biasa. Jadi kalau anak bayi baru lahir nanti umur 30 tahun baru bisa haji, Pak. Kalau logika matematis sederhananya. Ada kuota memang yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini berhubungan dengan konsep kesuksesan hidup. Kesuksesan, berarti tolak ukur kesuksesan itu salah satunya haji. Begitu, Mas? Ada yang memberikan ini sebenarnya dogma yang ditanamkan oleh orang tua kita dulu, kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Saya ingin sampaikan begini, pernah ada seorang anak itu diberikan 3 pilihan dan harus memilih salah satunya. Lanjut sekolah atau bersekolah, kemudian yang kedua membangun rumah, atau berhaji. Orang tua memberikan saran bahwa berhaji dulu, karena keduanya itu akan ikut. Ini konsep kesuksesan hidup yang ditanamkan, atau dogma yang ditanamkan orang tua itu kepada bahwa kalau anak-anaknya. Haji itu menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan hidup, bahwa dikatakan sukses kalau sudah bisa berhaji. Iya, betul. Tapi apa kalau misalnya kesuksesan itu masih dari segi finansial kita ukurnya, Pak, atau di luar lagi itu? Yang dimaksud kesuksesan seperti itu? Ada lagi pernyataannya orang Bugis seperti ini. Rekopura itu menrek tanah marajae, dia masih impodalle.
masin podale to menre tanah marajai. Ya. Maksudnya mudah untuk mendapatkan rezeki itu ketika kita sudah berhaji. Itu dogma yang ditanamkan orang tua kita dulu, kemudian diwariskan kepada anak-anak mereka. Artinya haji ini nanti kelak setelah dia berhaji ini menjadi berkah. Iya. Ya, bisa memberikan berkah untuk menarik rezeki-rezeki yang lain begitu. Sehingga itulah jadi tolak ukurnya. Iya. Terus apalagi Pak, selain misalnya kayak konsep kesuksesan yang kan ini kan sudah masuk di inti di penelitiannya Pak Nasim. Takdir kesuksesan hidup, ternyata ada juga ini sudah menjadi saya kira tidak lazim lagi ini sering disampaikan oleh para peneliti yang berhubungan dengan haji mengenai tentang istita'ah adalah kemampuan itu sendiri. Nah, betul ada juga di kalangan masyarakat bahwa mampu dipahami di sini adalah mampu secara finansial. Padahal ketika saya mewawancarai tokoh-tokoh yang punya kompeten di dalamnya itu, bahwa kemampuan itu yang dimaksud sini bukan hanya kemampuan secara finansial, harus juga ada kemampuan lain, termasuk kemampuan spiritual. Nah, inilah pandangan masyarakat kan berbeda-beda. Nah, bagaimana itu kalau kemampuan spiritual itu Pak? Nah, kemampuan yang kita masuk dulu ke kemampuan secara finansial. Finansial dulu. Saya kira kita sudah tahu semua, maksudnya sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah berapa yang harus dibayar. Apalagi sekarang ongkos haji ini sampai 70-an sekarang katanya. 70-an Pak haji plus itu. Kalau yang biasa kayak sebelum pandemi itu sekitar 40-an. Wah, reguler ya. Memang. Yang reguler. Bukan plus. Yang plus itu haji yang plus itu mungkin sudah ratusan. Ya. Nah, memang orang-orang yang mampu secara finansial memang ya. Tapi tidak menurunkan antusias masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Betul. Justru malah semakin banyak pendaftarnya ini. Apakah memang ini bukti bahwa masyarakat kita semakin mampu secara finansial? Itu tadi saya sampaikan bahwa seperti yang dikatakan Saleh Putuhena, dan saya mau tambahkan, di situ kan tidak bisa lepas kalau faktor eksternal kita lihat. Pertama, ini ibadah haji selalu berhubungan dengan politik tadi, kemudian berhubungan dengan sosial, budaya, dan saya tambahkan ekonomi. Betul. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu faktor utama Pak itu malah kalau kita orang berhaji itu faktor ekonomi. Walaupun misalnya menyampingkan istilah tadi yang Bapak bilang takdir, tapi di takdir ini kalau kita bisa berhitung paling berapa kasus takdir itu lebih banyak yang sekarang ini ekonomi. Yang saya mau jelaskan tuh, di sini ternyata dalam pandangan mungkin yang sudah punya kompeten dalam melihat ibadah haji itu ternyata berbeda dari apa yang mereka persepsikan. Masyarakat itu ada yang termotivasi melaksanakan ibadah haji karena itu tadi penghargaan di tengah masyarakat. Betul. Ini yang paling saya dalam tanda kutip mungkin kalau kita bicara khususnya di Sulawesi Selatan karena kalau di luar Sulawesi Selatan kayaknya tidak terlalu besar pengaruh status sosial haji di masyarakat. Bahkan di beberapa daerah misalnya di Jawa malah tidak menggunakan title haji depan namanya atau haji depan namanya itu, tapi kalau di Sulawesi Selatan itu sepertinya hal yang wajib untuk mencantumkan titel haji itu di depan nama. Nah, itu apakah itu yang Pak Nas maksud sebagai memposisikan diri status yang lebih tinggi di masyarakat ketika ada penggunaan titel itu? Sebenarnya kalau saya ingin berusaha untuk objektif dalam melihat persoalan itu. Sebenarnya setiap manusia itu kan mau dihargai. Betul. Dan itu memang fitrahnya. Sudah fitrah, betul. Sudah fitrah. Tidak ada manusia yang tidak mau dipuji, Pak. Itu kan waktu Adam alaihissalam mau diminta untuk bersujud. Itu kan tanda penghargaan sebenarnya. Betul. Diminta untuk bersujud. Diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersujud. Malaikat semua. Malaikat diminta untuk bersujud kepada Adam. Nah, itu membuktikan bahwa
memang manusia fitrahnya itu ingin dihargai. dipuji. Tetapi ada catatannya. Ya menurut para informan yang punya kompeten di dalamnya. Karena ini kan ada penyampaian memang ya termasuk al-hajju asyurul ma'lumat. Itu ada dalam Al-Qur'an, al-hajju asyurul ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidal fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, artinya di samping kemampuan kita secara finansial di sini juga tentunya harus dibarengi dengan takwa, dengan kemampuan secara spiritual takwa, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu ya, ada jawabannya. Iya, karena kan begini misalnya anggaplah kalau misalnya kayak kita datang ke suatu acara hajatan di masyarakat Sulawesi Selatan, Bugis Makassar misalnya, selalu ada tempat khusus yang disiapkan oleh para haji-haji ini biasanya kan. Untuk para haji ini posisinya itu pasti selalu di depan dibanding dengan yang di belakang. Ini kacamata kacamata awam saya melihat kondisi seperti itu. Karena saya pernah melakukan penelitian tahun 2010 dan itu memang betul tidak bisa kita, apalagi kalau baru-baru melaksanakan. Betul. Itu yang paling diutamakan. Dengan segala pakaian hajinya. Nah, ini juga Pak, yang menarik ini, yang pakaian haji ini, apakah juga pakaian haji masuk dalam penelitian Bapak terkait tentang simbol-simbol pakaian haji? Karena orang pulang haji itu kayak seragam semua pakaiannya ketika dia datang. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau lihat dari faktor eksternalnya itu kan tidak bisa lepas. Salah satunya budaya. Ini yang masuk budaya. Jadi kostum orang haji ini yang masuk dalam kategori budaya tadi yang Bapak maksud. Ya, kalau penyampaian informan yang saya anggap berkompeten itu Andre Guruta Muhammad Farid Wajadi, beliau mengatakan tidak menjadi masalah kalau kita memakai pakaian budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ajaran Islam, misalnya memperlihatkan aurat. Makanya sekarang saya lihat itu yang ada yang pernah saya wawancarai waktu penelitian ini tahun 2021. Pakaiannya sudah bergeser, tidak memperlihatkan lagi auratnya, tetapi bentuk cara berpakaiannya itu belum, maksudnya tidak terlalu banyak berubah, cuma yang berubah itu bagaimana bisa menutup aurat. Itu saya abadikan dalam pemotretan itu. Jadi oke Pak, ini masuk dia dalam konsep apa tadi ini yang istita'ah. Kemudian masih ada konsep lain yang Pak Nas temukan dalam penelitian terkait tentang ini. Masih ada. Yang saya dapatkan ternyata itu tadi saya katakan, ketika kita melihat haji ini secara objektif ini itu luas sekali ya makna di dalamnya itu. Ya, orang Bugis itu paham yang namanya makna ritual Mapatopo. Yang bagaimana itu Pak Mapatopo itu? Ritual Mapatopo ini dilakukan pada saat setelah melakukan wukuf di Padang Arafah dan melakukan melempar jumrah. Dan pada waktu itu dipanggillah salah satu orang yang punya kompeten untuk memberikan patopo itu kepada apa sih kalau misalnya kalau haji dalam bahasa Indonesia itu Mapatopo itu kayak bagaimana Pak? Mapatopo itu seperti di wisuda. Ibarat wisuda. Jadi kalau pakaian perempuan itu ada yang disebut dengan taliling atau talulu. Yaitu disematkan dalam di kepala seorang perempuan. Kemudian dililitkan di kepalanya. Ini talulu atau taliling itu semacam mungkin orang mengatakan jilbab yang panjang. Yang dililit tetapi di situ ada doanya. Sebenarnya kalau bicara tentang tradisi itu erat kaitannya dengan. Ini sebelum atau sesudah Pak? Biasanya orang di Mapatopo begitu sebelum melaksanakan ritual ibadah hajinya. Setelah pulang dari ibadah haji. Tidak, setelah melakukan wukuf di Padang Arafah Jumratul
melempar jumrah. Melempar jumrah? Iya. Langsung di Mapatopo gitu. Langsung di Mapatopo. Yang Mapatopo itu di sana orang Arab. Ya, ada orang Arab juga yang dipanggil. Dan di situ doanya itu. Oh iya. Ada doanya itu. Berarti ya, kalau dalam konsep sederhananya Mapatopo ini ibaratkan sudah sah hajinya ya. Sudah sah hajinya. Tidak ada bedanya dengan ketika kita melanjutkan apa? Ya, ibaratkan kalau di wisuda yudisium, sudah yudisium ini. Sudah yudisium. Itu di wisuda istilahnya. Akhirnya artinya semua ritual hajinya sudah selesai. Sudah selesai. Berarti dia sudah sah. Dan di situ ketika di Patopo, itulah didoakan di situ. Allahumma hajjan mabrura wa sa'ya maskura. Ya Allah, berikanlah kepada aku supaya aku menjadi orang yang bisa menjadi haji mabrur. Haji mabrur. Ya, haji yang diterima. Wa sa'ya maskura, dan aku bersyukur kepada segala apa yang engkau berikan kepada aku. Ya, sebenarnya ini kalau ritual Mapatopo ini ya dilihat dari sisi pendidikannya itu, edukatifnya itu sebenarnya sangat bagus. Sangat bagus. Karena ya ketika seseorang sudah menyandang gelar haji, ya menyandang gelar haji itu didoakan supaya gelar hajinya ini menjadi perisai. Menjadi perisai. Ya, benteng. Ya, kalau misalnya dulu ya selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melalui gelar haji yang didapatkan ini mudah-mudahan tidak melakukan lagi. Ya, dan mengganti dengan perintahnya Allah, melaksanakan perintahnya Allah. Ya, jadi ibaratkan haji ini ketika orang sudah di Mapatopo itu sudah menjadi cover dari perbuatan-perbuatan buruk, Pak ya. Sama dengan kalau misalnya kalau kita bicara terkait tentang kalau kita analogikan kayak orang misalnya kayak orang kuliah. Ya. Ada proses yang berat yang harus mereka lalui dan buah manisnya itu ketika mereka di yudisium. Nah, sama dengan misalnya haji. Haji ini kan mulai dari misalnya sebelum berangkatnya, anggap kayak tadi Bapak bilang sampai 35 tahun, baru kemudian sampai di tanah suci lagi, banyak proses yang harus mereka lalui, banyak perjuangan yang harus mereka lalui, dan happy endingnya istilahnya itu yang di Mapatopo itu ya. Dan sekaligus juga disitulah diberikan doa supaya ini menjadi cover ya. Menarik Pak yang terkait tentang Mapatopo ini. Saya juga baru tahu ternyata kalau hibah haji juga ini kita ada semacam yudisiumnya ya. Kalau sudah menyelesaikan semua ritual hajinya, terus masih ada Pak? Atau ini kita masuk ke mengenai tentang makna gelar haji itu. Iya. Ya, makna. Oh, jadi gelar sekarang ini tadi. Ya, ini masuk di Mapatopo. Oh, masih Mapatopo. Ini masuk di gelar haji. Gelar haji. Di sinilah kita melihat bahwa ternyata betul apa yang kita bilang tadi, bahwa tidak semuanya juga orang yang melaksanakan ibadah haji itu dijamin kemabruran hajinya. Iya. Ya, karena kan ada indikasi-indikasi yang dijadikan yang dijadikan barometer seseorang untuk menilai orang lain. Ya. Karena itu ibadah haji tidak mudah seperti membelaikan telapak tangan dalam melaksanakannya, karena ini kan menyempurnakan. Ya, penyempurna dari seluruh semua rukun Islam. Rukun Islam itu. Dan dianggap ini ibadah puncak. Puncak. Makanya itu salah satu-satunya ibadah menggabungkan antara pelaksanaannya dengan niatnya itu haji. Iya. Contohnya dalam Al-Quran itu walillahi, karena Allah. Ya. Kalau ibadah sholat itu seakan-akan masih terpisah. Iya, niat dulu baru sholatnya. Kalau ibadah haji walillahi, karena Allah, walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, karena Allah. Nah, sedangkan orang yang berlomba-lomba beribadah melaksanakan ibadah haji itu ya tidak semuanya begitu, tidak semuanya. Kalau informasi yang saya dapatkan di tengah masyarakat, betul. Ya termasuk tadi saya katakan bahwa gelar haji ini bisa masuk dalam kategori ada yang menjadikan gelar haji itu sebagai bentuk untuk menaikkan status sosialnya. Ya, tergantung motifnya istilahnya ini Pak ya. Apa motif yang melandasi orang berhaji? Karena kan motif, kalau kita kembali ke sisi personalnya kan pasti punya motif berbeda-beda. Ya. Nah, kalau dari yang 5 tadi ini ya inilah motif-motif yang orang bisa jadikan sebagai alasan kenapa orang
harus berhaji, betul. Bahkan betul. masih ada yang saya dapatkan di situ, karena kan ada di situ yang saya ada catatan saya bahwa ternyata betul juga tidak bisa lepas daripada ada yang disebut status simbol. Ya, gengsi sosial. Betul, gengsi itu yang itu malah yang maksudnya asumsi masyarakat terkait orang berhaji sampai yang mau menunggu sampai puluhan tahun itu, ya asumsi itu yang paling banyak muncul itu gengsi sosial. Orang berhaji itu karena gengsi sosial. Ini yang asumsi paling banyak di masyarakat muncul. Kenapa? Karena mungkin refleksi ketika orang pulang berhaji lah itu yang diasumsikan sama masyarakat. Adanya keinginan untuk selalu menjadi orang yang dihormati misalnya seperti itu, justru malah itu yang muncul. Padahal kalau dari penelitian Bapak yang menarik ini bahwa ternyata tidak semua motif seperti itu ada pada saat orang berhaji ternyata. Bahkan dari beberapa yang narasumber tadi yang Bapak bilang bahwa beberapa narasumber yang Bapak wawancarai justru malah mereka konsep penyempurnaan ibadahnya itu yang memang mereka identik dibanding terkait tentang memperoleh status sosial di masyarakat itu. Iya. Dan ini salah satu bentuk pertanyaan saya waktu saya wawancarai informan di lapangan itu yang berkaitan dengan ibadah haji ini. Ada pertanyaan saya sampaikan kepada informan. Saya begini pertanyaan saya, kalau seumpamanya di antara keluarga itu kemampuannya misalnya suami dengan istri, kemampuannya cuma satu untuk berhaji, yang mana didahulukan? Rata-rata mereka menjawab itu perempuan dulu. Perempuan dulu. Dan disinilah kita mau apalagi muncul pertanyaan betul. Kenapa harus perempuan sementara kepala rumah tangga ini kan laki-laki? Banyak alasannya di situ yang saya dapatkan. Ya katanya kalau perempuan yang didahulukan untuk mendaftar ibadah haji, ya secara otomatis nanti kalau laki-laki mendaftar juga atau suami yang mendaftar juga biasa diikutkan untuk menjaga muhrimnya. Iya, biasanya kan begitu. Mengikutkan mahramnya. Ya, itu salah satu alasan. Ya, tapi kalau misalnya di sisi lain ada juga, misalnya tetap cuman istrinya yang bisa berangkat, satu orangnya misalnya kayak kemampuan finansialnya. Kebijakan pemerintah itu menginginkan supaya ada yang mendampingi istri, sehingga ketika suami itu mendaftar belakangan bisa diikutkan. Ini kan ada kuotanya haji. Jadi pertanyaan Pak, kalau suaminya tidak mendaftar, maksudnya istrinya saja yang berangkat, apakah masih dengan alasan seperti itu mahram atau mungkin ada alasan yang lebih yang lebih mendalam menurut Pak Nas? Apa kira-kira Pak menurut Pak? Karena yang paling menonjol di tengah masyarakat itu ya perempuan, betul. Yang menonjol kalau ada hajatan, ada acara-acara itu hajatan lebih dahulukan perempuan yang pasti datang, pasti berkaitan dengan status sosial. Betul. Iya. Karena kan kalau kita ada acara pengantin, acara hitanan, akikahan, biasanya kan ibu-ibunya yang datang untuk berkunjung, datang kondangan lah, datang mas solo. Biasanya kita bilang. Makanya saya ingin mengatakan bahwa haji ini sangat berharga di tengah masyarakat. Betul. Dan bahkan ada informasi lain yang saya dapatkan, walaupun mungkin saya masih kurang valid. Tapi ada itu informasi yang saya dapatkan di tengah masyarakat. Seumpamanya seseorang memiliki anak laki-laki atau gadis, sedangkan kemampuannya cuma satu untuk menghajikan anaknya, maka yang didahulukan itu anak perempuannya. Anak perempuan, supaya lebih mahal lagi uangnya. Itu saya maksud. Karena kan biasa ada kelakar Pak, maksudnya ada kelakar di Bugis itu bilang sudah mahal uang paneknya perempuan Bugis, tambah haji lagi, tambah sarjana lagi, waduh, bunuh diri kita. Berarti memang haji ini meningkatkan lagi apa sih istilahnya, kalau kita bicara mahar ini mungkin di seri yang lain mungkin Pak Nas nanti suatu saat mau mengkaji terkait tentang mahar juga bagus ini Pak Nas, karena saya lihat kayaknya Pak Nas ini memang konsepnya cocoknya tentang tradisi Bugis ini, bagaimana
lingkup sosial masyarakat Bugis ini, khususnya dalam hal tradisi-tradisi Bugis. Menarik ini Pak Das, kalau kita bahas tentang itu, kita perdalam lagi terkait apa korelasi uang panai dengan haji itu. Sama juga kayak misalnya seperti ini Pak. Nah, selain itu ada juga biasa yang bilang katanya kalau apa ya istilahnya, orang lamaran, ada laki-laki mau lamaran ke perempuan, biasanya dia yang bawa itu adalah keluarga-keluarga yang sudah haji untuk datang untuk apa istilahnya Pak, mak duta ya istilahnya, itu betul. Untuk melamar. Biasanya yang dia ikutkan itu keluarga-keluarga yang sudah haji. Nah itu apa sih sebenarnya pengaruhnya Pak? Misalnya karena ini seperti kan itu mau mengangkat derajat keluarga di tengah masyarakat. Walaupun orang tuanya misalnya si laki-laki ini belum haji, tapi dia cari omnya kah, tantenya sudah haji, itu dia bawa. Itu tidak bisa kita pungkiri, dan sering saya ikut melamar begitu. Acara lamaran. Ya biasanya kan dibawa yang haji-haji ini. Ya itu tujuannya untuk memang mengangkat status sosial di tengah masyarakat. Label sosialnya haji ini memang tinggi ya di masyarakat memang Pak ya. Walaupun saya mengatakan bahwa memang pada dasarnya memang kita manusia kan mau dihargai. Tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Ya, seperti yang saya dapatkan informasi dari informan di lapangan bahwa tidak menjadi masalah kita dihargai, bahkan itu memang fitrah kita sebagai manusia ingin dihargai. Cuma bukan itu tujuan kita ya, karena kemuliaan itu kan di sisi Allah. Betul. Iya. Oke Pak Nas, saya rasa ini bincang kita hari ini sangat menarik ini kan. Apa ya istilahnya, saya juga orang yang sering meneliti, sering tertarik sih dengan penelitian-penelitian sifatnya sosial ini. Ini setidaknya membuka cakrawala berpikir kita terkait tentang bagaimana sih haji, karena biasanya kan seperti ini Pak. Salah satu tujuan kita mengadakan bincang akademia yang khususnya bahas penelitian ini supaya ketika nanti ada mahasiswa yang mau mengerjakan tesis misalnya atau mungkin disertasi, ini bisa menjadi rujukan. Nah ini bisa menjadi rujukan, salah satu penelitian dari Pak Nas ini bisa jadi rujukan untuk dia angkat juga, atau misalnya dia teliti lebih jauh lagi terkait tentang makna-makna simbol haji. Apalagi ini sudah dimuat di jurnal ini Pak ya, sudah terjurnalkan, alhamdulillah. Ini menarik ya. Jadi untuk insan akademisi yang Parepare, kalau misalnya ada yang mau mengkaji tentang tradisi-tradisi Bugis, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan haji, nah itu bisa mengambil rujukan dari jurnal Pak Nas ini yang sudah publish ya? Sudah publish jurnalnya Pak Nas ini. Oke Pak Nas, karena waktu mungkin yang harus kita akhiri ini, walaupun ini saya rasa kalau kita membincang terkait tentang makna simbol haji ini enggak, waktu yang disiapkan ini mungkin bisa lebih banyak lagi kita bisa bahas. Hanya saja waktu yang harus menjeda dulu diskusi kita hari ini. Nanti di lain kesempatan kalau misalnya atau di penelitian-penelitian berikutnya Pak Nas, nanti insya Allah kita akan undang lagi. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa terkait tentang makna simbol haji itu dari kelima konsep yang tadi Pak Nas ini juga secara tidak langsung inilah yang menjadi motif orang ketika melaksanakan haji, itu takdir, baik dari sisi takdir maupun kesuksesan, kemudian istita'ahnya, kemampuan, kemudian patopo itu, dan yang terakhir itu adalah status gelar haji itu sendiri di masyarakat. Terima kasih banyak Pak Nas sudah hadir di studio kami di channel TVN Parepare, khususnya di Bincang Akademia kita sore hari ini. Baik, insan akademisi Parepare, itulah tadi wawancara kita, bincang kita hari ini dengan Pak Nasruddin MPD. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, kita dialogkan ini semua bisa bermanfaat, baik kita bisa ambil dari sisi akademisnya maupun dari sisi agama, ataupun misalnya juga menjadi rujukan-rujukan dalam hal kebudayaan-kebudayaan yang bisa diangkat nanti pada saat kita ingin melakukan penelitian-penelitian ke depannya.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya maafkan. Saya Taufik Sam selaku host dari Bincang Akademia pamit undur diri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.